Membantu perekonomian, selalu dibilang membantu perekonomian, menolong dan bantuan dan lain-lain. Enggak, saya benar-benar hubungannya ya pacaran gitu kala itu kan. Kalau untuk bulan saya lupa ya gitu. Jelasnya mungkin awal 2021 itu sudah tuh. Berarti pihak Pak RK itu sampai sekarang masih membiayai, masih menafkahi anak ini Kak, anaknya Kak Elisa? Masih, tapi 8 bulan terakhir itu sudah tidak. Dan itu yang memutuskan Kak Lisa speak up gitu Kak? Untuk speak up, karena saya pikir kok ini begini gitu. Apa karena dia ada hubungan dengan kasus KPK gitu ya? Korupsi, saya juga nggak paham. Perjanjiannya akan menafkahi sampai anak saya ini kuliah gitu. Dan itu ada kok, saya tanda tangan kok, ada di surat yang perjanjian. Perlihatkan gitu. Kalau bukti hanya pihak sana yang punya bukti tanda tangan itu. Kenapa Kak tidak? Suratnya hanya mereka sepihak. Tapi kalau bukti saya ada semua begitu. Bapak ini kan juga udah banyak dapat teguran seperti air hanyut waktu anak saya umur 5 bulanan kurang lebih ya gitu ya. Terus anak keduanya juga harus lepas hijab katanya apa. Terus sekarang tersandung kasus korupsi. Jadi ini sebenarnya teguran gitu kan. Saya maunya ya sudah gitu. Ini kan udah terlanjur ya. Terlanjur, makanya saya tidak minta diakui di publik, enggak, saya tidak di panggung gitu. Tapi karena dianya lepas dari tanggung jawab, saya harus speak up, itu yang saya pikir begitu. Kalau memang saya di teks sama timnya ibu, itu memang ada gitu. Itu memang adanya. Itu yang dengan sejumlah uang itu Kak ya, untuk menutup mulut. Betul. Dua kali. Satu ini timnya bapak, satu timnya ibu gitu. Tapi saya disuruh dikasih 2,5 M, tapi saya disuruh tutup mulut dan bilang ke media bahwasanya saya hanya halusinasi. Dan itu ada, Kakak memegang buktinya Kak? Apanya? Ada. Besti, ada yang baru. Si Lisa Mariana Presley katanya pers conference sama cumi-cumi.com. Jadi ya, namanya orang tukang bohong. Sekarang ngomong apa, nanti ngomong apa, lawyer ngomong apa. Mau dengar dulu nggak? Aku potong, mohon maaf ya, izin kepada cumi-cumi.com. Aku cuma potong sedikit, lihat dulu ya. Nanti di akhir baru aku kasih tahu yang tidak gitu ya. Saya benar-benar hubungannya ya pacaran gitu kala itu kan. Kalau untuk bulan saya lupa ya gitu. Jelasnya mungkin awal 2021 itu sudah tuh. Udah dengar? Dia ngomong gini, untuk bulan saya lupa. Kalau nggak salah awal tahun 2021 gitu. Sementara di press conference dia bilang di Juni si lawyernya itu kan. Kalau Juni mah bukan awal atuh. Juni itu adalah pertengahan tahun. Tapi yang sesungguhnya terjadi, kalau kamu lupa, saya ingetin lagi ya. Kamu itu ketemu di akhir 2020 di Medan. Setelah melalui proses casting, kamu diundang ke sana untuk menemani sebagai rantang. 2020 akhir, Lisa. Allahu Akbar. Kenapa kamu masih muda, udah pikun? Kenapa? Ada yang kamu rahasiakan? Ada yang kamu takutkan? Apa yang kamu takutkan kalau kamu ngomong dari akhir 2020? Kenapa? BTW part 3 belum ya saya ya? Ntar ya, baru bangun tidur banget tuh, lihat saya masih guladi kayak gini. Bye, saya mau mandi dulu ya. Jadi begini ya, soal seperti ini pejabat umumnya ya, itu sudah biasa. Itu ada karena uangnya banyak. Kalau pejabat itu kan dia mantan gubernur ya, mantan gubernur Jawa Barat ya. Kemudian istri dari bapak itu kan anggota dewan ya, anggota DPR ya. Jadi hal-hal seperti ini sudah biasa. Apakah perempuan itu sadar apa tidak sadar, atau pura-pura tidak sadar bahwa bapak itu telah punya istri? Tentu dia kan, semua orang udah tahu bahwa Pak RK sudah punya istri, bahkan sudah punya anak ya. Apalagi seperti tahun lalu anaknya terhilang ya di Swiss ya.
Artinya perempuan manapun sudah mengetahui bahwa RK ini sudah punya istri. Kemudian dia menyatakan dia menggauli ya, atau digauli oleh Pak RK, dan dia menghasilkan anak ya. Apakah anak yang dihasilkan itu diakui apa tidak oleh RK? Kalau diakui oleh RK tentu tidak jadi masalah. Kalau tidak diakui berarti kan anak seperti apa? Dia harus tes DNA. Tes DNA apakah anaknya itu anak RK atau bukan. Untuk mengetahui anak itu apa tidak berarti dia harus melaporkan pasal 27, pasal 28, 29 junto pasal 45 Undang-Undang ITE untuk mengetahui ini. Tetapi dia tidak bisa mengatakan, wah saya ini kawinnya dipaksa dan sebagainya. Itu kan berarti kan suka sama suka. Nah, kemudian ibunya itu anggota dewan, tentu kan dia mungkin tidak tahu. Kemudian menyeret-nyeret nama dia. Menurut saya lebih baguslah Pak RK ini kalau tidak melakukan, lapor aja ke polisi, memberi keterangan palsu bahwa siapa namanya Lisa ini ya memberi keterangan palsu. Kalau benar ya sudahlah. Kalau sudah melakukan baik itu pra atau pasca, pra maksudnya pra kelahiran, pasca maksudnya atau setelah hamil mungkin dia melakukan, ya sudah minta maaf aja, diselesaikan secara baik-baik, dikasih uang ganti rugi misalnya kalau tidak mau dua istrinya. Tapi kalau dia mau dua istri, ya baikkanlah sama istri yang pertama kalau diterima ya. Kalau tidak diterima ya sudah, diselesaikan secara baik-baik gitu loh. Itulah saya pikir solusi yang tepat buat mereka. Lisa Mariana kembali membongkar cerita di balik hubungannya dengan Ridwan Kamil. Sejak kenalan pada Mei 2021, mereka menjalin komunikasi melalui aplikasi Telegram. Hal itu dikatakan oleh Markus Kurniawan, kuasa hukum Lisa Mariana, saat jumpa pers. Markus tidak menjelaskan alasan kliennya dan Ridwan Kamil menggunakan Telegram untuk berkomunikasi. Namun, umumnya orang yang menggunakan aplikasi Telegram untuk berkomunikasi dengan orang lain, salah satunya karena alasan privasi dan keamanan. Telegram memiliki fitur end-to-end encryption sehingga keamanannya terjamin. Fitur tersebut mencegah pihak ketiga, bahkan platform aplikasi Messenger itu sendiri, mengakses data saat data transfer dari satu perangkat ke perangkat lain. Dengan kata lain, hanya pengirim dan penerima yang bisa melihat pesan yang dikirim. Bahkan seperti diberitakan Kompas.com, aplikasi Telegram menjanjikan tingkat anonimitas yang sangat tinggi kepada para pengguna. Pada jumpa pers yang digelar Markus dan kawan-kawan, juga tak menjelaskan isi percakapan Lisa selaku klien mereka dan Ridwan Kamil. Lisa, melalui tim kuasa hukumnya, mengungkap tak ada niat menjatuhkan Ridwan Kamil melalui pengakuannya yang bikin heboh jagat dunia maya. Menurut Daniel Nababan, bagian dari tim kuasa hukum Lisa, kliennya kala itu kebingungan dan tak tahu lagi harus berbuat apa. Sebab 8 bulan terakhir, Ridwan Kamil sudah tidak lagi membiayai anak Lisa yang diklaim darah daging Ridwan Kamil. Transfer uang hingga mengirim obat-obatan juga dilakukan melalui perantara, kata tim kuasa hukum Lisa.